Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau unboxing dan juga kupas fitur smartwatch baru lagi. Ini sebetulnya sudah nangkring sejak lama di keranjang saya karena udah naksir ya. Nunggu diskon buat belinya, keburu ditawarin buat bahas. Jadi saya senang banget dan saya langsung pilih warna grey. Karena sejatinya ada 4 warna totalnya. Sekarang kita lihat harganya yuk. Nih yang warna grey. Ada yang warna orange dengan aksen gold dan juga krem seperti itu, kece banget. Kemudian yang warna putih, ini juga keren. Dan yang paling kalem yang warna hitam. Harganya Rp1.148.000 ya, udah include diskon tuh di Tokopedia. Kalau di Shopee, cek aja link di deskripsi berapa harganya. Dan alasan saya kenapa nyari-nyari smartwatch adalah karena ganti dari driver dari Android balik ke iOS. Nah, di iOS itu ada beberapa smartwatch atau smartband sebelumnya yang saya pakai yang nggak bisa dipakai ya. Karena alasannya pakai Wear OS, ada juga yang memang dari brandnya nggak ngasih aplikasi buat pairingnya di iOS. Nah, dari itu kita akan coba pairing Mi Bro GS Active ini ke aplikasi Mi Bro Fit di iOS. Apakah selengkap kemarin Mi Bro Lite 3 Pro ya, yang terakhir saya unbox, apakah fiturnya di Android dan di iOS sama persis atau ada yang berbeda, nanti kita bisa tahu juga. Jadi seperti biasa, video ini bakal dibagi ke 3 chapter minimal ya. Yang pertama unboxing dan hands-on dari produknya. Yang kedua bahas menu yang ada di smartwatch-nya dulu ya. Karena kan buat pairing, buat masuk ke menu lengkap di smartwatch, biasanya harus pairing dulu kalau Mi Bro. Dan terakhir baru bahas menu di smartwatch-nya. Ya, di dalamnya ada kotak putih lagi dan langsung kita diperlihatkan smartwatch-nya. Nih, di bawahnya di sini ada charger dan di sini ada aksesori. Oh, dapat 2 strap lagi ya. Tadi ada sih di kemasannya, cuma saya lupa informasikan ke teman-teman. Ini dock charge-nya, magnetik seperti ini. Buat ngecasnya, harusnya ini baterainya tahan lama sih, karena smartwatch dengan bodi besar begini, baterainya biasanya besar juga. Strap yang kedua, nilon braided seperti ini. Ini khas Mi Bro nih, selalu ngasih 2 strap. Kemudian ini, kalau teman-teman belum tahu, speknya kelihatan nih di kemasannya tadi. Dia punya GPS, kemudian layarnya 1000 nits kecerahannya, mudah-mudahan AMOLED. Ada GPS, ada 10 axis motion sensor, ada altitude dan barometer juga, dan ya battery life-nya diklaim hingga 20 hari. Jadi ini memang sporty banget sesuai dengan penampakannya, makanya ada altitude dan barometer juga ya. Betul, AMOLED 1000 nit, AMOLED display dengan ketahanan air hingga tekanan 5 atm, dan punya 150 sport mode atau exercise mode, dan ada heart rate monitoring for PD ini apa ya? Nah, untuk Bluetooth-nya dia sudah menggunakan Bluetooth yang lumayan baru ya, Bluetooth 5.3. Kemudian nggak disebutin untuk iOS atau Android-nya support versi berapa minimal ya. Tapi karena mungkin Android yang sekarang dipakai udah support, kita lanjut aja langsung. Oh iya, saya akan install dulu Mi Bro Fit-nya ya, biar nggak ketinggalan pas download. Selesai, nanti kita sudah bisa langsung pairing. Ada nggak? Mi Bro Fit, Mi Bro. Ya, ada Mi Bro Fit. Di App Store, ratingnya belum terlalu banyak, 114 MB saja. Yuk, sambil install, kita lihat lagi apa yang didapat ya. Oke, tinggal smartwatch-nya aja. Kita lihat penampakannya lebih dekat lagi. Ini yang warna grey dengan strap utama atau main strapnya dari rubber sporty seperti ini. Tidak terlalu banyak aksen, tapi mendekati ke watch-nya atau ke modul utamanya ada sedikit hiasan kayak gini ya. Bakalnya plastik, dan kalau dilihat sisi bawahnya seperti ini penampakannya. All plasticky, bodinya juga sih plastik ya ini ya. Sporty. Saya malah rada menghindari smartwatch yang metal. Kenapa? Karena takut menggores ke smartphone saya, kalau nggak ke kulit orang lain, ke anak saya misalkan pas lagi main-main bareng ya. Kita coba nyalakan dengan menekan tombol home kah? Yes, betul. Yang tombol yang kedua, tombol fisiknya dikasih aksen warna merah seperti ini. Yang ini aksennya warna silver atau dark gray. Ya, pilih bahasa dulu dan kita harus pairing dengan Mi Bro Fit. Silakan disimak dulu untuk penampakan watch-nya.
Dialnya tidak ada crown ya atau tombol putar. Tulisannya 5 ATM di sini. Dan yang ini saya tidak menemukan ini nih, tidak menemukan loudspeaker. Sepertinya tidak bisa buat Bluetooth calling ya. Tapi perfect buat saya. Kenapa? Karena kalau bisa Bluetooth calling, saya jarang yang nelpon. Kedua, jarang melakukan panggilan juga. Dan mudah-mudahan sih lebih aman gitu ya, masalah privacy. Karena tidak ada mikrofonnya di watch-nya. Oke, sekarang kita buka Mi Bro Fit. Yes, tidak terlalu banyak data yang bisa dia baca dan tulis. Steps aja ke Apple Health. Dan kita tambahkan device-nya di sini. Masih ada device lama tuh. Dia tahu aja ya. Oke, buat pairing bisa pakai QR code biar lebih gampang. Lumayan simpel dan ada konfirmasinya. Saya suka tuh kalau ada konfirmasi buat pairing di watch-nya. Sekarang dia minta pairing Bluetooth kalau di iPhone. Dan terima notif boleh juga. Oke, sudah selesai setup-nya. Bentar. Pertama dia ada sedikit tutorial cara pakainya. Ini adalah watch face default yang juga ada di kemasannya. Lalu, seperti ini menu yang ada di Mi Bro Fit untuk iOS. Pertama, ada watch face yang banyak banget. Nih, Light 3 Pro yang kemarin kita unbox, ada promosinya di situ ya. Recently updated, ini ada beberapa watches baru yang bisa ditambahkan ke watch kita. Saya berencana nambahin satu yang paling colorful, biar kelihatan layar AMOLED-nya sebagus apa gitu ya. Colorful tapi juga meaningful, jangan cuma banyak warna. Ini bagus. 0,35 MB, downloadnya cepat, cuma installingnya butuh waktu. Kelihatan di watch-nya. Oke, sekarang udah lebih cepat. Sambil kita coba hitung berapa detik kira-kira ya. Untuk install satu watch face berukuran 0,35 MB. Segini nggak bisa dibilang cepat banget, tapi juga nggak lelet ya, nggak lemot ya installnya. Tuh, progresnya kelihatan maju terus. 95, 96, 97, 98, terakhir dia melambat dan harusnya sekarang sudah terpasang. Installed. Oke. Nanti kita coba cek brightness-nya juga ya. Kadang-kadang di kamera itu kalau brightness-nya terlalu tinggi, si layar watch-nya jadi kelihatan warnanya tuh kayak putih semua gitu ya. Nah, karena watch face-nya kita sudah lihat, cara install-nya cepat juga lumayan. Dan pilihannya banyak banget asli. Ini gratis semua loh ya, masih gratis semua. Atau custom juga bisa, pakai foto dan dialnya diubah sendiri bisa ya. Ini data yang sudah kita download dan lanjut kita masuk ke menu selanjutnya, notif. Bisa pilih mau aplikasi apa saja yang di forward notifnya. Dan kalau mau semua di forward, pilih yang others ini ya. Yang lainnya bisa dimatiin. Ya, kebanyakan aplikasi-aplikasi yang dipakai di Tiongkok sana nih. Yang muncul di sini. Jadi saya banyak nggak pakainya. WeChat, QQ, FaceTime boleh deh. Mail nggak usah. Phone call, hangup, SMS. Oke. Notifnya bisa dipilih seperti itu. Lalu ada untuk health. Kita bisa set target. Tadi di awal, pas awal login juga di set si targetnya. Cuma kayaknya 10.000 tuh. Kebanyakan 6.000 biasanya. Lalu ada sleep setting. Biar trackingnya dihentikan di jam-jam kita tidur. Lalu health monitoring. Heart rate-nya kalau mau continuous ada di sini. Intervalnya atau mau pakai intelligent. Dan pengingat kalau misalkan ketinggian tiba-tiba ya. Jadi kalau lagi rest, lagi istirahat, heart rate-nya di atas 100, dia bakal ngasih tahu, kok nggak bisa di ini? Kalau intelligent, dia bakal atur sendiri ya, pakai algoritmanya dia. Tapi kalau real time, kita bisa set kalau ketinggian di sini. Kita coba yang intelligent aja dulu. Kemudian ada SpO2 juga kalau mau auto detect. Lalu ada stress auto detect juga. Nah, ini penting nih.
buat orang yang rentan stres. Dan pengingat, ini sedentary reminder ya. Kalau misalkan kelamaan duduk, nggak berdiri-berdiri. Kemudian sporadic nap monitoring. Oke. Lalu ini ada common sport setting. Bisa dipilih mode exercise-nya yang mau dimunculin apa saja. Yang sisanya yang nggak mau dimunculin bisa dikurang-kurangin juga. Jadi nanti pas munculin exercise mode di watch, jangan kaget kalau udah lebih sedikit ya. Karena udah saya kurang-kurangin nih. Kayak pakai perahu tadi kan saya enggak. Oke, yang udah segini aja dulu. Kita save. Lalu ada exercise setting. Dan bisa auto detect juga ya. Yang bisa di auto detect itu run sama walk doang. Mantap lah, segitu juga udah mantap kalau buat saya. Ada wood clock. Buat nambahin beberapa kota biar tahu waktu dari dua tempat yang berbeda atau lebih. Weather bisa juga. Check to take a photo, tapi dari menu sini aja ya sepertinya ya. Tuh si watch-nya berubah langsung. Bisa dipencet. Oke, nambahin ke foto kita boleh. Atau digoyang-goyang. Kalau pakai satu tangan doang. Oh, udah tuh. Barusan udah ngambil fotonya. Find watch. Yes, getar-getar ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, watch ini nggak punya kemampuan Bluetooth call. Tidak ada loudspeaker. Mudah-mudahan tidak ada mikrofon juga. Jadi privacy lebih aman. Ini malah lebih cocok buat saya. Yang concern banget masalah privacy. Settingan lainnya di sini udah. Dan paling ngecek ada firmware update. Size-nya cuma 2,72 MB. Kita update dulu aja kali ya. Sebelum cek menu di watch-nya. A few moments later. Oke, baru saja berhasil software update-nya. Sudah versi terbaru 163. Sisanya di aplikasi Mi Bro ini, di home-nya itu ada semacam dashboard buat kesehatannya. Heart rate, blood oxygen, sleep, exercise record, stress, sama ini. Energy calculation, metabolic analysis ya. Sama buat nge-track berat badan juga kamu bisa input di sini. Perubahannya. Yang saya suka, Mi Bro pakai app sendiri, nggak pakai app orang lain ya. Itu penting banget buat saya sekali lagi. Dan seperti ini penampakan dari watch-nya setelah diupdate software. Bentar, saya mau setting dulu brightness-nya. Screen on-nya dulu, kemudian untuk brightness-nya di mana ya? Coba kita setting dulu. Mungkin ada auto brightness. Oh enggak, ini 75%. Saya coba set di 50% aja dulu. 54%. Dan kalau ditutup tangan, oh enggak, ini tidak mati ya layarnya. Jadi kalau home, tekan aja dari sini. Nah, dengan brightness 54%, warnanya lebih kelihatan di kamera menurut saya dibanding tadi mungkin terlalu terang. Saya akan pakai dulu di pergelangan tangan saya. Ya, seperti ini penampakannya di pergelangan tangan saya dan kita coba raise to wake-nya. Wih, mantap, cepat. Kemudian penampakannya bisa dilihat lagi lebih dekat. Strapnya yang warna abu ini menurut saya paling kece. Atau buat yang suka warna yang lebih cerah yang warna apa gold, bukan gold, jingga ya tadi ya. Orange itu kece juga, padanan warnanya keren banget. Cuma karena saya nggak pede dengan warna kulit saya kalau dipadukan dengan warna yang menyala seperti itu, jadi saya pilih grey saja. Ini layarnya. Smooth ya, ngikutin pergerakan jari saya. Tuh. Tidak ada masalah untuk scrolling, responnya bagus. Kalau ditekan 2 kali, enggak, kalau ditekan sekali dia masuk ke menu lengkap. Kalau ditekan dan tahan, masuk ke power menu. Kalau sport, tekan 1 kali masuk ke exercise mode, bisa pilih yang mana saja. Kalau tekan dan tahan, tidak terjadi apa-apa. Tekan 2 kali, sama kayak tekan 1 kali. Dan saya akan lepaskan dulu dari pergelangan tangan saya, karena pegel kalau sambil ngangkat tangan buat nunjukin menunya ya. Artinya sudah masuk nih ke chapter ketiga untuk bahas menu dari watch ini. Kalau swipe dari atas ke bawah ada control center atau togglesnya seperti ini. Udah lumrah ya di smartwatch. Kalau dari bawah ke atas, ini ada notif yang masuk. Kemudian kalau dari kanan ke kiri, itu ada quick menu atau card-nya.
atau widgetnya lah ya. Beberapa smartwatch punya istilah masing-masing. Ini buat ngukur heart rate, ini buat ring activity-nya, weather, lagi refreshing datanya. Dan kalau di tab, dia masuk ke data yang lebih detail, ada perakiraan cuaca hari ini, jam per jam, dan juga perkiraan cuaca beberapa hari ke depan ya. Sama posisi bulan. Oke, kita back lagi. Lalu setelah weather ada SpO2, sleep monitoring, ada compass juga, menunjuk ke arah utara di sana, betul. Kemudian kita, bentar, saya mau tap and hold. Oh iya, bisa diubah ya urutan dari widget atau card-nya. Cuma kalau mau tambah, dia udah kena limit. Limitnya berarti sebanyak 6. Coba saya akan hilangkan yang SpO2 dan tambah yang lain. Masih ada beberapa tuh, ada stress, music, female health, barometer, udah. Saya lebih butuh info stress sih dibandingkan info SpO2 tadi. Kita naikin urutannya stress ke atas. Dan kita akan lihat watch face bawaannya. Ini satu yang udah kita install tadi ya dari aplikasi di smartphone. Selain yang ini, ada berapa watch face kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama yang album ya buat foto ya. Yang ini ada infonya high power consumption karena ada animasinya ya. Tuh, ada tulisannya di atas. Yang ini juga high. Memang ada animasi. Detiknya update tiap detik. Nah, ini kalau dari watch face digeser dari kiri ke kanan, ini ada kayak dashboardnya atau apalah namanya. Bisa diubah juga. Misalkan alarm saya nggak butuh, mau diganti yang lain. Shortcutnya bisa. Ada dice. Bisa buat ini nih, randomizer. Yang ini nggak bisa nih, yang paling kanan. Lalu weather, sleep, heart rate, dan activity ring. Yang sleep mau saya ganti, bisa dengan weather, activity ring, sleep, dan heart rate. Hanya 4 widgetnya. 4 widget yang bisa dimunculkan di 3 space ini ya. Di 4 space. Cuma nanti mau pilih mana yang di space yang 2x1, mana yang 1x1, itu baru preferensi kamu. Sip, sekarang kalau mau masuk ke menu utama, tekan tombol home ya, dari watch face ini. Nih menunya ada activity record, sport, exercise record, heart rate, SpO2, sleep, weather, workout status, stress, music, alarm, word clock, female health, breathing, fine phone setting, compass, barometer, timer, stopwatch, kalkulator ada, kalender, dan dice paling bawah. Nah, kita coba buat masuk ke menu exercise dan pilih outdoor run. Nah, dia ada animasi GPS. Pertama dia update dulu data eGPS-nya dan suruh nunggu di open area ya. Karena ini unboxing-nya di indoor, jadi kemungkinan tidak akan dapat sinyal GPS ya, harus di luar ruangan. Kalau indoor run, tinggal tap aja langsung, nggak usah ngunci GPS dulu. Barometer, pengukurannya, nah akhirnya muncul. Ini air pressure-nya dan ini perkiraan ketinggian daerah ini ya. Sip, sisanya kayaknya nggak perlu saya bahas lagi ya, karena di unboxing dan kupas fitur dari Mi Bro Lite 3 Pro udah dimunculin juga. Preference ini buat menunya, mau bentuknya kayak gimana. Ada waterfall, list, dan seluler. Kemudian ada quick card tuh yang geser ke atas, ke kanan tadi ya. Geser ke pinggir, tadi udah kita ubah urutannya. Shortcut key, nah bisa dipilih nih shortcut key ini kan defaultnya ke sports mode ya. Barusan nunggu pesawat lewat dulu dan muncullah always on display-nya seperti ini ya. Sepertinya ngikutin watch face yang kita pilih. Yes, ini adalah smartwatch Mi Bro. Namanya Mi Bro GS Active. Punya layar AMOLED dengan kecerahan 1000 nits. Artinya sudah bisa dipakai di outdoor ya. Termasuk karena ada GPS juga. Jadi bisa dipakai olahraga sambil ngelakuin tracking position dan tracking jarak dengan akurasi yang lebih tinggi. Jadi nggak hanya ngitung dari jumlah langkah. Nggak pakai pedometer doang, tapi pakai
GPS juga buat hitung jaraknya. Kemudian pakai aplikasinya MiBroFit namanya. Ada always on display juga, ada raise to wake juga pastinya. Cuma raise to wake ini tidak berfungsi ketika kamu pakai always on display ya. Jadi harus ditekan seperti ini. Lalu dia tidak punya Bluetooth calling, tidak punya loudspeaker dan mikrofon untuk jadi handsfree. Kemudian dapat 2 strap dan harganya tadi kita cek 1.148.000 ya dengan promo di Tokopedia. Harga aslinya lebih mahal 50.000. Saran saya pilih yang warna grey atau putih kalau kamu cocok dengan warna kulitnya. Kalau mau kalem banget hitam, atau kalau kulit kamu terang, putih lah ya. Yang warna jingga juga kece banget, cuma tadi habis kalau di Tokopedia. Saya akan taruh juga link ke Shopee di bawah di deskripsi. Cek aja stoknya di sana dan promonya ada apa saja. Meanwhile, saya bakal pakai dulu, beneran dipakai. Karena saya punya jam tangan yang boot loop kemarin kan. Dan buat di iOS, di iPhone, MiBro GS Active ini bisa pairing. Jadi ya saya pakai jam tangan ini dulu dalam keseharian. Kita lihat nanti apakah ini bisa bikin betah atau tidak. Tapi overall buat level harganya apa yang ditawarkan sangat sepadan. Terutama buat mereka yang cari looks yang sporty seperti ini. Dan buat kebutuhan olahraga outdoor ya, karena termasuk dia punya barometer dan altitude. Kompas juga ada. Paling gitu aja yang bisa saya infokan ke teman-teman di video yang panjang ini pastinya. Hatur nuhun sudah nyimak. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.